makan takjil tuh banyak kalap gitu kan, makan gorengan lah, makan yang warna-warni, yang manis-manis gitu kan. Di situ udah kenyang, akhirnya aku nggak makan nasi lagi sampai sahur baru makan nasi lagi. Jadi lemes emang sih. Kan? Betul kan? Menjelang bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri, Badan POM itu melaksanakan intensifikasi pengawasan. Pengawasan rutin tetap, tetapi ditambah orang-orang lagi melaksanakan ibadah puasa. Nah, tentunya kita hadir untuk menjamin bahwa yang melakukan ibadah itu tanpa khawatir. Akan keimanan masyarakat di Indonesia yang tinggi terhadap bulan Ramadan, maka pada saat orang yang punya keimanan yang tinggi, biasanya begitu dia bilang disuruh puasa, dia langsung senang hati. Buat orang bilang bulan Ramadan akhirnya dia jadi takut, jadi lemah, itu adalah karena ada di benak dirinya dia yang beranggapan adalah bahwa puasa itu bahaya. Mau tangan kiri, tangan kanan, Mas? Waduh. Tangan kanannya oh, kanan aja, buat. Ya kalau berhasil ibu. Kalau gagal, Sobat Bepom jangan tiru ya. Tapi kalau berhasil ini berkat Ramadan. Halo Sobat Bepom, jumpa lagi di podcast Kata Bepom. Kanal terpercaya yang mengupas tuntas informasi seputar obat dan makanan. Bersama saya Bella, dan di sini ada rekan saya. Restu. Pokoknya selalu ingat, kalau kalian nemuin informasi seputar obat dan makanan yang katanya, kata dia, kata doi, daripada katanya-katanya, mendingan Kata Bepom. Finally Mas Restu, Sobat Bepom, kita udah sampai di bulan Ramadan lagi tahun ini ya. Tentu bulan yang sangat dinanti-nanti karena beda dari bulan biasanya, ya nggak? Betul. Ini, oke lah. Dan di Ramadan itu memang karena ada banyak makanan-makanan yang viral. Betul. Iya nggak sih? Dan biasanya makanan viral tuh memang lahir dari di bulan Ramadan. Betul. Betul. Nah, tapi ini kenapa Mas Restu terlihat semangat sekali ya, alias lemes ya? Kenapa nih Mas? Puasa nggak sih? Puasa dong Mbak Bella. Oh pantas. Iya, cuman malam aku tuh habis taraweh langsung cus main padel kan sama teman-teman. Seru sih. Iya. Cuman capek. Terus telat sahur, cuman makan roti sama minum air putih. Jadi gini deh penampakannya. Emang main berapa ronde sih? Sampai lemes begini? Wait a minute. Atau pas takjil kemarin kalap kali makannya? Tinju kali, ronde. Oh bukan ronde ya? Bukan dong. Jadi emang kemarin tuh aku habis beli war takjil kan. Aku beli itu semua yang manis-manis, aku makan semuanya. Cuman gara-gara itu jadi cepat kenyang. Terus aku nggak makan makan nasi. Oh. Jadi terus semalam lupa sahur juga, telat sahur juga. Jadi ya tambah lemes. Oh, cuma dikit lagi makan sahurnya, Iya, cuma roti makanya. aja ya. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Kayak pas makan takjil tuh banyak kalap gitu kan, makan gorengan lah, makan yang warna-warni, yang manis-manis gitu kan. Di situ udah kenyang, akhirnya aku nggak makan nasi lagi sampai sahur baru makan nasi lagi. Jadi Iya, lemes emang iya sih. kan? Betul kan? Tapi Mas Restu olahraga masih tetap lemes juga ya. Gimana ya berarti ya Mas waktu yang pas buat olahraga ya? Aku kan nggak mau lemes juga gitu maksudnya. Si ngerti tuh gue. Aku agak kurang nih jujur aja. Kapan ya waktu yang pas? Emang kamu sekolah olahraga juga? Apa main padel juga? Oh enggak, aku nggak padel. Nggak pernah sih kalau padel, aku maraton. Respect maraton. Iya. Kalau di Karcer Anda? Oh, enggak, bukan maraton itu. Maksudnya movie maraton. Bukan maraton yang 42 kilo. Ini 42 menit drakor aja cukup kok. Bete gitu dong Mas, kan lagi puasa. Ya udahlah ya. Karena Mas Restu butuh jawaban juga mungkin. Gimana biar kita bisa semangat saat puasa. Dan saya juga penasaran ya. Mending kita langsung ngobrol aja sama ahlinya. Kita ngobrol ya sama narsumnya. Oke? Oke. Nah, sahabat Bepom, saat ini kita hadirkan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Bepom, Bapak Dr. Didik Joko Pursito, SPT MSI. Selamat datang, Pak Didi. Apa kabar, Pak? Baik, Baik, Mbak- Pak. Mbak- Lancar Mbak puasanya? Bella. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Kata Bepom ya Pak. Terima kasih atas
Nah, selain itu Mbak Bella, kita juga kedatangan atlet dunia kebanggaan Indonesia nih, sekaligus influencer kesehatan, Bli Adirai. Selamat datang, Bli. Halo, terima kasih Selamat datang di podcast sahabat Kata Bepom, Bepom, Mbak Bella, Mas Resnu, Pak Didi. Terima kasih kami sudah diundang ke sini. Siap. Nah, Pak Bli, kita langsung aja mungkin ya. Ya, dengan Kita di senang sini hati. mau ngobrolin tentang gimana pola makan yang sehat, makanan yang sehat, dan aktivitas fisik yang baik selama berpuasa Ramadan gitu. Betul. Nah, kalau Ramadan ini kan identik dengan makanan ya, Pak ya. Makanan yang biasanya dibeli masyarakat itu pas ngewor takjil sore-sore ya kan. Nah, di momen hype seperti ini pasti kan peran pengawasan itu sangat penting ya Pak. Nah, kenapa sih Pak sebenarnya Ramadan itu merupakan salah satu momen atau periode yang cukup krusial bagi Bepom? Ya, jadi karena memang di Ramadan itu tentunya permintaan pangan itu melonjak ya. Jadi berhukum supply and demand. Jadi memang kebutuhan akan pangan itu melonjak diikuti oleh supply. Jadi kebutuhan tentunya para pelaku usaha juga akan mensuplai kebutuhan pangan atas yang beribadah puasa tersebut. Nah, tentunya memang Badan POM hadir dan tentunya di dalam pengawasan kita harus mengintensifkan. Jadi lebih dari pengawasan yang lain. Pengawasan rutin tetap, tetapi ditambah orang-orang lagi melaksanakan ibadah puasa. Nah, tentunya kita hadir untuk menjamin bahwa yang melakukan ibadah itu tanpa khawatir. Jadi pangan yang mereka konsumsi itu aman dan tentunya bermutu dan layak untuk dikonsumsi lah. Jadi seperti itu, dan tentunya Badan POM akan melakukan pengawasan berbasis risiko ke lokasi-lokasi yang memang tentunya sudah kita mapping gitu ya, yang rawan dan sebagainya, supaya intinya adalah yang puasa itu aman. Jadi aman, mereka khusyuk beribadah tanpa memikirkan khawatir ini makanan yang saya konsumsi berbahaya atau tidak. Iya juga ya, soalnya kan hype wartakjil ini kan ramai banget Pak ya. Betul, Pasti betul. banyak juga yang memanfaatkan untuk cari rezeki kan. Ya. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, gimana pengawasan Bepom, apakah sama kayak tahun-tahun sebelumnya atau ada yang beda nih Pak di tahun ini Pak? Jadi memang tentunya apa yang terjadi di tahun lalu itu menjadi lesson learn, pembelajaran bagi tentunya Badan POM, dan tentunya petugas juga kita tingkatkan kompetensinya, kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman bagaimana melakukan pengawasan serta tindak lanjutnya. Nah, ini memang di dalam pelaksanaan pengawasan intensifikasi, kita sebutnya ya, intensifikasi pengawasan pangan menjelang di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri di 2026, dan ini ada dua. Jadi yang pertama itu adalah kaitannya dengan yang tentunya non takjil ya. Jadi ini adalah yang terkait dengan produk-produk yang dijual baik itu di toko-toko offline, kemudian di pasar tradisional, kemudian juga di minimarket, supermarket, retail modern ya, ataupun di gudang-gudang. Di gudang-gudang juga kita periksa, semuanya berbasis risiko, kira-kira mana yang kita utamakan. Yang pertama yang besar-besar, suplai besar, gudang-gudang besar itu. Kemudian pun termasuk juga yang online. Jadi online juga kita periksa. Jadi Badan POM tentunya juga ada, selain Direktorat Wasda juga ada Direktorat di tentunya Siber yang melakukan juga patroli terhadap penjualan online. Jadi ini semua dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan keamanan tadi masyarakat di dalam kaitannya konsumsi tadi. Karena memang di menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, pas di bulan Ramadan, tentunya suplai akan berlimpah, baik secara offline maupun online. Risikonya lebih besar. Nah, itu pasti. perlu kita Badan POM hadir di situ kaitannya dengan pelindungan kesehatan masyarakat dari potensi pangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat tersebut. Jadi baik offline, online pun termasuk takjil tadi. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita basis risiko semuanya. Tahun lalu pembelajaran bagi kita untuk perbaikan di tahun sekarang. Dan tentunya harapannya pengawasan dilakukan tahun ini akan lebih baik daripada tahun lalu. Mungkin seperti itu. Nah Pak, kita kan udah ngobrolin sedikit soal pengawasan pangan selama bulan Ramadan ya. Betul, ya. Nah, selain itu Sobat Bepom pasti penasaran gimana caranya menjaga tubuh tetap bugar selama berpuasa. Mas Restu mungkin salah satunya juga ya. Iya dong, pasti dong. Ya kita kan pasti pengen sehat ya, pengen seger, ibadahnya biar lancar juga ya. Nah kalau soal yang bugar-bugar gini, kita sudah kedatangan jagonya. pas banget. Iya betul sekali. Nah ada Bli Adirai nih. Bli pengen nanya dong Bli, gimana sih biar kita bisa tetap bugar selama berpuasa itu, pola makan asupannya seperti apa Bli yang paling cocok selama sahur dan berbuka?
Iya baik. Jadi kita mungkin melihat dari arti dan makna dulu ya. Kalau kita berbicara satu yang kita syukuri di bulan Ramadan, ternyata kita mendapatkan yang namanya kebermanfaatan secara keimanan dalam hal kesehatan. Juga ternyata kita mendapatkan kebermanfaatan secara keimunan dalam hal badan. Keamanan Iman dan imun. Keimanan dan keimunan ya. Betul. Jadi dulu orang sakit, zaman dulu saya muda, saya udah mau 6 tahun. Masih muda kok. Saya udah mau 60 tahun udah lagi. Iya, Tapi nggak udah kelihatan tua. ya. Iya. Jadi waktu dulu saya muda dulu, orang sakit gara-gara kurang makan. Ya, nah sekarang tahun 2026 orang sakit gara-gara kebanyakan makan. Nah jadi makna berpuasa itu akhirnya menjadi lebih relevan ketika tahun ini di mana memang kita terpapar dengan namanya toxicity apalagi dalam hal makanan tadi gitu. Jadi ketika diberikan kesempatan untuk badan untuk beristirahat sejenak, jadi bulan Ramadan itu kita nggak makan kurang lebih 12 sampai 13 jam. Itu kalau dalam terminologinya di dunia kebugaran itu ada namanya intermittent fasting namanya kan ya, kurang lebih sekitar 13 jam 14 jam gitu Jendela ya. makan itu. Iya, jendela tidak makan jadinya. Jendela tidak Itu satu makan. hal yang sangat bagus. Jadi artinya dari puasanya sendiri itu memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat atau memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menjalankan kecerdasannya sendiri karena tubuh capek sekali, terutama pankreas kita harus merilis insulin tiap kali kita makan karbo lagi, ketemu karbo lagi. Jadi terjadi yang namanya elevasi insulin yang berlebihan, makanya kenapa terjadi yang disebut namanya hyperinsulinemia yang mengarahkan kepada sel dalam puluhan tahun akhirnya terjadi yang namanya resistensi terhadap insulin tersebut. Dan makanya kenapa fasting glukosnya, gula darahnya naik, dan pada saat itu terjadi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi klaim daripada profil BPJS Kesehatan. Ya, jadi menyenangkan kalau seandainya ternyata kita menyambut bulan Ramadan as sesuatu bulan yang menyehatkan bagi kita. Nah, yang kedua dalam hal strategi. Nah, jadi ada 3 hal yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam hal kita bisa memanfaatkan kebermanfaatan puasa. Satu yang disebut yang namanya hindari yang disebut namanya overkompensasi. Atau yang artinya begitu Balas dendam buka, gitu, belum? balas dendam artinya kalap. Yang kedua, hindari yang namanya undernutrisi, yang artinya saking semangatnya puasa, jadi akhirnya juga pas buka juga kalau bisa nggak mau makan apa-apa gitu ya. Jadi akhirnya kurang gizi gitu. Dan yang ketiga, hindari yang namanya dehidrasi gitu ya. Karena itu relate-nya sama mineral juga, karena kebanyakan di bulan Ramadan karena kan dry fasting. Jadi tidak memungkinkan. Kalau intermittent fasting kan is a water fasting. Jadi kita meskipun nggak makan tapi masih bisa minum. Tapi kalau di bulan Ramadan kita kan nggak minum sama sekali. Nah, jadi itu aja. Nah kalau dari strategi, kalau saya cuma bisa katakan di jendela buka, kalau berkenan ada 3 hal yang mesti teman-teman mungkin bisa pahami ya. Kira-kira satu adalah karbo dikontrol. Kedua adalah prioritas protein. Dan yang ketiga adalah nggak perlu takut sama lemak, tapi kita pilih lemak yang baik. Dan yang selanjutnya adalah kalau berkenan tetap selalu aktif pada saat kita di bulan Ramadan. Jadi bukannya kita pakai akhirnya jadi punya alasan cerdas untuk akhirnya malah berhenti olahraga, berhenti bergerak dan sebagainya. Justru malah olahraganya malah jadi bagus. Nanti kita akan bahas dalam olahraga. Tapi kalau dalam hal sederhananya, kalau kita atur kontrol karbo, alasannya kenapa? Karena konsumsi makronutrisi paling banyak kita konsumsi karbo. Nah, jadi ketika kita makan karbo yang berlebihan biasanya kalau kelebihan akan disimpan dalam sel lemak gitu ya, karena gudang gula kita hanya cuma liver dan otot rangka kita yang kebanyakan daripada masyarakat di Indonesia nggak pernah latihan otot. Jadi setiap makan nasi kelebihan disimpan dalam sel lemak, setiap makan mie kelebihan disimpan dalam sel lemak. Makanya akhirnya kenapa lemaknya berlebihan, dan lemak berlebihan kalau cuma ada di bawah kulit itu namanya subcutaneous fat. Itu masih nggak apa-apa, masih ada sehatnya gitu. Memang didesain untuk ada di situ, tapi kebanyakan dari kita memiliki lemak di tempat yang tidak didesain untuk ada lemak. Itu terminologi namanya visceral fat atau ectopic fats. Nah, itu yang makanya kenapa akan relate berhubungan lagi nanti dengan yang namanya metabolic syndrome. Nah, jadi kalau berkenan kita harus manfaatkan bulan Ramadan justru adalah bulan di mana kita bisa akhirnya mengoptimalkan kualitas kesehatan kita. Jadi kalau kualitas keimanan udah pasti kita dapatkan. Nah, kenapa nggak kita dapatkan juga kualitas keimunan? Nah, jadi makanya dengan menggunakan itu. Tadi saya nggak menyalahkan ketika kita berbicara budaya. Budayanya nanti ada takjil, ada apa kita. Tapi kita bikin siasat aja di sana. Jadi siasat yang paling mudah adalah ada yang namanya siasat before, sebelum mengkonsumsikan karbo. Pada saat during, mengkonsumsikan karbo. Dan yang terakhirnya after mengkonsumsikan karbo. Apa yang harus kita lakukan untuk ada menahan ini ya. supaya
si takjil itu tidak disimpan dalam sel lemak, gitu. Saya ambil dari ujungnya dulu ya. Oke, ini menarik nih untuk saya apalagi ya. Dari ujungnya dulu, dari ujungnya dulu. Dari before. Anggap aja dari after aja. Dari ya. after, oke. Anggap aja mbaknya berarti udah masuk kan tajilnya ke dalam Iya. kan. Ya kalau udah masuk tajilnya ke dalam berarti dalam kurun waktu antara 30 sampai maksimal 90 menit kita harus gerak. Oh. Harus gerak. Nah gerak apakah berupa jalan, apakah berupa naik turun tangga, apakah jalan di tanjakan, ataupun juga latihan pengencangan otot rangka. Karena otot adalah is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula, dan juga otot itu adalah is a glucose sponge atau glucosing. Jadi kalau otot dikencangkan, maka otomatis terjadi pembukaan reseptor insulin tadi. Makanya yang tadinya si karbo, kalau istilahnya sebelum disimpan dalam sel lemak, dia sebenarnya kulon nuwun atau punten atau permisi dulu ke otot. Boleh gak saya ada di sana? Nah ketika mbaknya, masnya abis tadi makan langsung aktivitas bergerak, nah abis buka kan kita nanti belum lagi terawih kita apa, nah kan bagus gitu. Jadi aktif. Nah jadi kita ke aktif bergerak. Jadi untuk terjadinya potensi karbo disimpan di dalam sel lemak, itu yang disebut namanya de novo lipogenesis, proses pembentukan kreasi lemak baru gara-gara kebanyakan makan karbo. Jadi gara-gara kita aktif bergerak, kita juga sholat juga dan sebagainya, akhirnya memungkinkan untuk tidak terjadinya proses tersebut. Jadi makanya jangan pernah tidak aktif, nggak boleh sedentary living, harus stay aktif. Apakah ada salah satu yang populer juga yang namanya Japanese walking, itu jalan gitu. Kalau jalan berarti 3 menit jalannya cepat, lalu 3 menit pelan, 3 menit cepat, 3 menit pelan gitu misalnya kayak gitu. Ya atau sekalian langsung melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Misalnya bisa plank, bisa push up, bisa mungkin cuma squat, lunges gitu ya. Atau menggunakan hal yang sederhana kayak misalnya mungkin alat bantu seperti dumbbell aja atau apa gitu ya. Atau rubber band atau apapun juga. Tapi poinnya adalah mesti stay aktif untuk afternya. Kalau duringnya, apa yang kita lakukan supaya biar karbonya itu tidak membuat lonjakan gula darah terlalu naik tinggi, sehingga akhirnya insulin hadir langsung menurunkan dengan cepat dan akhirnya menginstruksikan tubuh untuk minta makan lagi dalam waktu 2 jam lagi. Nah caranya yaitu adalah kalau berkenan karbo selalu di belakang. Makanya kenapa saya katakan jangan buka dengan yang manis-manis gitu. Alasannya karena karbonya di belakang. Jadi bukanya dengan yang misalnya kalau mau makan telurnya dulu, mau makan ayamnya dulu, makan sayurnya dulu, nggak apa-apa. Sebenarnya di kuliner Nusantara kita sebenarnya udah diajarkan. Pas kita datang ke restoran Sunda, misalnya saya di Bandung, kan udah datangnya lalap duluan gitu. Jadi ketika kita udah itu, jadi otomatis karbonya jadi dia harus ngantri dulu. Karena si lalapan dan si protein datang duluan. Nah jadi lonjakan gula darahnya tidak akan terlalu tinggi. Tapi pas kita baru buka langsung kita kolaknya duluan, gulanya masuk duluan, nah itu mesti hati-hati. Dan yang kedua adalah kalau berkenan ceritanya tetap mau duluan karbonya, misalnya kita bilang, aduh saya nggak bisa Mas Ade, saya karbonya mesti duluan, nggak bisa karena saya udah lapar banget. Nah strategi yang kedua yang disebut adalah jangan membiarkan karbo dimakan sendirian. Itu yang disebut namanya do not eat naked karbo. Karbonya harus dibajuin, harus dikasih baju. Jadi artinya apa? Makanlah karbo bersama protein dan serat. Dan lemaknya. Makanya kenapa jadi kalau misalnya makan nasi, nasinya sama ayamnya sama sayurnya dicampur. Begitu dia makan dicampur bersama, ya otomatis lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat juga. Nah itu jadi during konsumsi karbo, 2 strategi. Karbo last dan do not eat naked karbo. Karbonya mix. Jadi di mix dan last. Dan yang terakhir, kalau berbicara sebelum makan karbo, apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satu yang cara sederhana untuk membuat lonjakan gula darah yang tidak terlalu tinggi, konsumsi cuka apel. Atau minum air dengan perasan jeruk nipis gitu. Atau cuka aja, apa aja, nggak masalah. Nah, makanya kenapa biasanya orang kadang-kadang pakai cuka dan vinegar, oil and vinegar sama sayurnya, biasanya salad namanya kalau orang bilang, dia makan sebelum ini. Kadang-kadang orang makan roti, kalau kita sering ke restoran, rotinya disuruh cocolnya sama apa, sama lemak kan, makanya ada oilnya di sana, ada vinegarnya. Nah itu yang membuat lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat. Jadi strateginya bisa before, strateginya di during, dan kalau dua-duanya nggak bisa kita lakukan, ya udah, biar nggak feeling guilty, abis kelar itu langsung aktif bergerak. Sebenarnya yang bikin dilema tuh setelah buka, kan kita udah lemes nih ya, udah lemes karena udah ada asupan. Nah itu dia lemes jadinya kayak males gitu. Ya malesnya itu terjadi karena apa? Karena yang terjadinya disebut dengan namanya bukan karena kita
lemes karena bukan kita belum makan, tapi lemesnya kita karena baru habis makan karbo. Iya. Makanya kenapa ketika kita makan karbonya dengan banyak pada saat buka kita langsung makan, pada saat itu lonjakan gula darah kita tuh melonjak tinggi. Nah, ketika lonjakan yang terlalu tinggi, otomatis untuk pankreas kita merilis insulin untuk mengembalikan ke baseline 90-100 mg per desiliter darah, itu otomatis semakin tinggi berarti kan semakin curam. Nah, kecuraman itulah yang menginstruksikan tubuh untuk apa? Untuk lemas, untuk ngantuk, untuk moody, untuk lapar kepengen makan lagi. Nah, karena dia pada saat turunnya itu dia melebihi daripada baseline 90 mg per desiliter darahnya. Dan disitulah makanya kenapa dia tidak mengenal kita orang yang baik hati, tidak sombong dan tidak jahat. Tapi begitu kita sudah terkena itu yang disebut namanya sugar crash. Nah, jadi begitu sugar crash hadir, makanya kenapa kita pasti kepengen makan lagi. Makanya kenapa ada yang terjadi ketika kita bikin strategi pas buka puasa makan yang berserat bukanya, dengan pas buka puasa kita makannya yang teksturnya halus, maka yang satu akhirnya sampai sahur dia kepengen makan terus. Tapi ada yang satu malah dia kelar makan malam udah selesai. Dia nggak merasa lapar. Nah, jadi dari strategi bukanya. Nah, kalau dari strategi sahur tips saya cuma sederhana aja, kalau berkenan bagi yang kegemukan ya, karena bagi yang orangnya fit ya lain cerita lah. Kalau bagi yang fit saya akan bilang ya udah makan aja yang bernutrisi baik dan sebagainya udah. Tapi kalau bagi yang memang niatan untuk mau bakar lemak, sahur jangan masukin karbo. Sahur jangan karbo ya? Iya, masukinnya telurnya boleh, ikannya boleh, lauknya boleh, sayurnya boleh, tapi jangan masukin kompleks karbohidrat yang membuat lonjakan gula darah tinggi. Karena pada saat lonjakan gula darah tinggi, otomatis biasanya nanti makanya teler di jam 8 pagi gitu udah pasti udah ngantuk. Karena kan gula darahnya turun gara-gara disebabkan terjadinya yang namanya gula darah yang tinggi pada saat habis makan karbo. Tapi kalau pagi makannya cuma telurnya aja dapat, tidak terjadi lonjakan gula darah, makanya jadi lebih stabil. Lebih stabil. Ya, sebagian bahkan ada teman-teman juga yang kadang-kadang di minggu ketiga, keempat karena udah terbiasa, sahurnya kadang cuma minum aja kopi aja atau minum teh Itu aja. keren sih, soalnya Itu lebih bagus biasanya lagi. kayak sugesti gitu loh, beli nggak makan nasi kayak, duh takut besoknya lapar gitu nggak sih? Ya, Kayak kebiasaan. Belum aja gitu, Iya, kurang kayak aja gitu ya? Ya, padahal sebenarnya mungkin justru alasan di sini makanya kenapa pemahaman itu penting adalah ketika lemak kita, jadi hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia itu punya lemak yang tinggi ya gitu, hampir sebagian besar ya. Jadi bukan sebagian kecil, ini sebagian besar. Jadi mayoritas itu lemaknya itu tinggi. Dan bahkan mungkin kalau masyarakat di Indonesia mungkin kadar lemaknya mungkin bisa jadi di atas 25-30% ke atas. Nah, artinya kalau kadar lemak kita di atas 25-30% ke atas, nanti kalau dikonversikan ke kilogram, itu nggak mungkin masing-masing orang punya lemak itu cuma 1 kilo tuh nggak mungkin. Jadi punya lemaknya itu rata-rata di sekitar 10, 20, bahkan lebih dari 20 kilo. Nah, 1 kilo lemak kita, kandungan energi yang menjadi tabungan kita, itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 9.000 kilokalori. Nah, kebutuhan kita makan seharian aja kalau kita nggak makan, itu cuma 2.000. Nah, jadi Sebenarnya udah cukup ya. setiap orang dari kita itu punya tabungan energi 150.000 sampai 200.000. Nah, jadi makanya kenapa saya katakan di sini ibaratnya nggak makan pagi itu nggak meninggal gitu. Karena badan kita punya cadangan energi yang begitu banyak. Nah, jadi konsep daripada bakar lemak adalah ibarat seperti mobil kita itu seperti mobil hybrid. Jadi ketika nggak dikasih bensin, mobilnya nanti akan switching ke listrik. Jadi begitu badan kita seperti hybrid. Begitu badan kita nggak dikasih karbo, badan kita akan switching ke lemak. Gitu. Itu yang disebut yang namanya fleksibilitas secara metabolisme. Begitu badan nggak dikasih makan, badan punya kecerdasan sendiri. Dia nggak bodoh. Dia bilang, oke, saya akan pakai cadangan energi kamu, tabungan kamu akan saya pakai. Bisa switch sendiri ya badan kita ya. Penting banget tuh sahabat Bepom. Lengkap banget ya Bella ya infonya. 2 poin tadi. Kita harus meningkatkan kualitas keimanan di bulan puasa ini dan juga keimunan gitu kan. Nah, Beli kita kan puasa ini 1 bulan penuh ya Beli. Gimana kita harus juga menjaga tubuh kita tetap bugar, tetap fresh gitu fresh, ya. stamina-nya terjaga gitu kan. Tapi kan Betul. hal itu kita lakukan biar nggak tumbang di tengah jalan. Kayak nggak nyampe sebulan kita udah nyerah. Jadi nggak full deh puasa Pengalaman gitu kah? kan. Nah, ada nggak sih Beli selain yang tadi sudah disampaikan Beli? Sebenarnya justru itu tadi yang saya katakan. dihindari? Kalau tadi kita lakukan strategi itu, yang terjadi kan malah kebalikannya gitu. Kesalahpahamannya kita, nah makanya dari kata kesalahpahamannya. Kalau nggak makan itu nggak ada tenaga. Kalau puasa itu melemahkan. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, asosiasi puasa
kalau kita punya asosiasi atau pemaknaan puasa yang melemahkan hati, maka kita akan bilang bahwa, oh kalau saya tidak makan itu berarti bahaya buat badan saya. Makanya kenapa terjadi ancaman. Nah makanya ketika ancaman terjadi, makanya kita mengaktifasi yang namanya fight or flight mode atau yang namanya stress response. Nah stress response hadir menyebabkan kita akhirnya salah satunya adalah tidak punya kemampuan untuk terjadinya yang namanya rest and digest, atau terjadinya ketidakmampuan kita untuk memproduksi salah satunya asam lambung kita, hydrochloric acid. Nah, jadi asam lambung tidak diproduksi dengan baik, makanya kenapa asam lambung kita akhirnya terangkat naik ke esofagus kita terbuka karena katup daripada esofagus pipa makanan kita, itu namanya LES. Itu dia selalu kebuka kalau produksi asam lambungnya kurang. Nah, makanya kenapa syarat dalam mencerna makanan itu ada 2 syaratnya. 1 harus ada acid, ada asam. Kedua harus ada enzim. Dan keberadaan asam mengaktifasi pankreas kita untuk merilis enzim. Nah, jadi problemnya adalah ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka otomatis tidak terjadi produksi hydrochloric acid tersebut. Makanya kenapa asam lambungnya jadi naik ke atas. Tapi kalau naik ke atas itu sebenarnya lokasinya yang naik, bukan produksi asam lambungnya naik. Justru produksi asam lambungnya turun, makanya lokasinya naik. Nah, tapi kalau di bayangan kita kan kita bilang, oh GERD itu berarti acid reflux. Nah, kalau bahasa Inggrisnya reflux kan loncat naik ke atas. Nah, tapi di Indonesia karena disebut asam lambung naik, jadi kita berpikirnya, oh, berarti produksi asam lambung kita kenaikan gitu. Padahal sebenarnya kerendahan. Tapi dia berpindah. Iya. Nah, jadi di bulan Ramadan yang terjadi karena kecerdasan atau pemahaman akan keimanan masyarakat di Indonesia yang tinggi terhadap bulan Ramadan, maka pada saat orang yang punya keimanan yang tinggi, biasanya begitu dia bilang disuruh puasa, dia langsung senang hati. Jadi dia bilang, wah puasa adalah sebuah ibadah, puasa adalah sebuah berkah, puasa adalah sebuah anugerah. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Aktivasinya relax response. Makanya jadi tumbuh dan kembang. Makanya kenapa saya sering katakan di sini, jadi harus terjadi yang membuat orang bilang bulan Ramadan akhirnya dia jadi takut, jadi lemah, itu adalah karena ada di benak dirinya dia yang beranggapan adalah bahwa puasa itu bahaya. Tapi ketika dia punya keimanan yang tinggi, dia lihat puasa itu adalah menguatkan dia secara keimanan dan keimunan, maka dia bilang nggak akan ada apa-apa. Nah makanya biasa. Makanya kenapa saya katakan justru yang sering terjadi itu adalah ketika orang diajak puasa bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan non Ramadan. Ketika dia bilang, ibu, mbak, ayo dong puasa yuk. Katanya mau turun berat. Ah nggak bisa masa dia, saya takut nanti kalau saya nggak makan pagi, kalau saya telat makan, kalau saya disuruh puasa nanti asam lambung saya naik. Dia bilang gitu kan. Nah, kenapa hal itu bisa dia katakan seperti itu? Karena di kepala dia mengasosiasikan puasa sebagai ancaman. Tapi kalau saya bilang, oh berarti ibu nggak pernah puasa ya di bulan Ramadan, saya bilang, karena kan berarti kan ibu kan kayak gitu tadi. Oh enggak, dia bilang di bulan Ramadan saya asam lambung saya nggak naik. Tanyanya kok bisa asam lambungnya nggak naik di bulan Ramadan? Padahal di bulan non Ramadan, kok asam lambungnya jadi naik? Jawabannya adalah karena asosiasi di kepala kita yang berbeda. Makanya persepsi mempengaruhi instruksi. Nah, jadi makanya kenapa hal itu yang buat teman-teman pahami, hati-hati dengan arsitek kekebalan tubuh kita, palang pintunya itu central nervous system, itu badan kita, persepsi kita hanya mengenal kebenaran personal. Dia nggak mengenal kebenaran universal. Jadi apapun yang kita yakini, apakah itu benar maupun tidak benar, apapun berisi maupun kosong, itu yang disebut namanya placebo dan nocebo. Begitu kita yakini, maka instruksinya akan ke sana. Makanya kenapa waktu di bulan Ramadan tidak terjadi wanita atau ibu-ibu atau siapapun juga kaum muslimin dan muslimah yang komplain kepada ustadznya bilang bahwa Pak Ustadz maaf saya nggak bisa puasa karena asam lambung saya naik, nggak ada. Tapi pada saat di bulan non Ramadan ketika ada misalnya praktisi kesehatan atau praktisi kebugaran menganjurkan atau dokter menganjurkan kepada pasiennya untuk puasa. Pasti jawaban itu keluar gitu. Karena apa? Karena itu jawabannya benar. Karena kebenarannya dia pegang oleh dirinya sendiri. Persepsinya tadi ya. Berarti emang balik lagi ke mindset ya Beli sebenarnya ya. Mindset, persepsi. betul. Nah menarik sekali Beli. Jadi emang bukan cuma soal jumlah makanannya, tapi kualitas makanannya ya Beli, dan juga keamanan makanannya. Betul. Nah Pak Didi nih, kalau misalkan kita ngomongin soal keamanan pangan, kalau selama pengawasan selama bulan Ramadan ini yang paling banyak ditemukan di pasar itu jenis makanan apa yang melanggar ketentuan BPOM? Dan apakah ada yang mengulang dari tahun sebelumnya gitu?
Baik, Mbak Bella. Jadi untuk sahabat BPOM ya. Jadi memang di tahun 2026 Badan POM melakukan intensifikasi pengawasan pangan kita bagi menjadi 5 tahap. Ya, 5 tahap. Dan sekarang kita memasuki ke tahap kedua supaya tahap-tahap ini penting untuk evaluasi kita di dalam melakukan intervensi. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah yang paling banyak terjadi temuan. Jadi pada intinya pertama adalah terkait dengan yang untuk pangan olahan dulu ya, yang intinya yang terkemas. Jadi memang kita memang melakukan intensif baik itu di gudang, terus kemudian retail modern, retail tradisional termasuk pasar ya. Jadi kebanyakan memang untuk saat ini data sementara memang banyak masih di retail modern dan pasar tradisional. Nah itu tentunya ada terbagi menjadi 3 tentunya. Dan ini secara sekilas saja. Jadi memang itu terbagi menjadi 3. Jadi ada TE itu tanpa izin edar atau kita sebutnya ilegal. Kemudian yang kedua itu adalah rusak artinya dilihat dari sisi kemasan dan sebagainya sudah tidak memungkinkan, sehingga isi yang ada di dalam apalagi ya tidak lain. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan kedaluarsa. Nah tentunya memang proporsi yang paling tinggi sampai hari ini paling enggak itu adalah ilegal, kemudian kedaluarsa dan rusak itu. Dan itu untuk ketiga jenis pelanggaran tersebut masih berulang untuk sampai saat ini. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi pas saat Ramadan dan menjelang Lebaran tentunya ini banyak sekali kebutuhan. Jadi kita sekarang bayangkan kita puasa seperti diungkapkan oleh Adera tadi bahwa orang puasa itu kan hawanya pengen makan. Bayangannya kan seperti itu. Jadi saat buka apa yang dikonsumsi dan sebagainya saat Lebaran. Nah tentunya kebutuhan itu sangat banyak dan tentunya ilegal ya artinya mungkin ilegal itu karena memang tidak ada izin edar sehingga tidak ada jaminan bahwa produk itu aman atau tidak karena tidak melalui evaluasi keamanan dan mutu gizi pangan oleh BPOM. Yang kedua memang ilegal itu banyak kan memang di daerah-daerah perbatasan. Jadi lintas batas dan sebagainya. Jadi memang banyak di lintas batas kan terjadi pertukarannya. Itulah dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan tadi masyarakat. Kemudian rusak itu biasanya adalah dari yang biasa nggak pernah keluar adalah itu dikeluarin semua. Iya. Nah itu biasanya Jangan-jangan ditransfer ke stok lama juga logistik ya. dikeluarin. Atau karena perjalanan logistik jauh sehingga dia itu rusak ya. Rusak bahkan produk kadaluarsa juga ada. Ya. Temuan kadaluarsa masih ada juga. Nah, yang kedua kelompok 2 besar itu adalah kemudian online. Online juga kita lakukan oleh teman-teman dari Dit Cyber juga melakukan cyber ya. Tentunya ini dipatroli terus-terusan dan ini memang juga sama terjadi juga temuan-temuan yang hampir sama. Dan itu utamanya adalah terkait ilegal ya karena secara visual kan kita tracing berdasarkan crawling berdasarkan keyword-keyword tertentu dan kita punya database di situ. Kemudian kalau terkait pangan siap saji nih takjil ya. Jadi ini kan banyak pedagang dadakan, musiman. Banyak banget. Banyak orang butuh makan pas saat buka puasa dan sebagainya. Pengennya yang warna ngejreng, ya warna merah ngejreng. Kemudian yang manis, mungkin ya sebagian besar beli adik. Terus kemudian, nah tentunya ini dijawab oleh pelaku usaha yang dadakan. Nah, ini ada 2 pelanggaran. Karena dia tidak tahu. Jadi karena faktor tidak tahu ya, ketidaktahuan atau faktor ignorance. Kan ya karena kelalaian atau keabean lah ya. Nah bagi yang tidak peduli, yang artinya dia penting untung dan sebagainya, nah inilah banyak pelanggaran. Tetapi ada juga yang tidak tahu. Tidak tahu ini karena memang dia pelaku usaha kecil, jadi tidak tahu mana yang pewarna boleh untuk makanan, untuk minuman. Terus kemudian ini zat yang boleh untuk makanan, minuman nggak tahu. Pengawet makanan, pengawet minuman nggak tahu. Sehingga itu dilakukan dan itu kita detek lewat pengawasan. Jadi kita terjun dan kita lakukan pengujian dan tentunya kita tabulasi dan ini pelanggarannya berulang. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pengawet misalkan. Formalin, boraks itu selalu ada. Formalin itu biasa untuk pengawet mayat ya. Salah satunya kalau untuk industri itu bisa industri kayu misalkan untuk mencegah hama dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah boraks. Nah boraks itu juga sama ya, tidak boleh dipakai untuk makanan dan ini kalau untuk takjil biasanya nggak suka yang
makanan kenyal-kenyal tuh Kenyal, ya. ya. Kenyal. Nah ini fungsinya dia itu memadatkan. Jadi kayak misalkan adonan kerupuk sebelum bisa diiris-iris itu harus kasih itu disalahgunakan pakai pengurang. Terus kemudian ketupat atau mungkin lontong dan sebagainya itu kan bisa memakai itu. Jadi penyalahgunaannya dalam teknik itu masih ada temuan sampai saat ini. Kemudian yang pewarna. Nah pewarna ini paling tinggi rodamin B saat ini ya. Saya nggak sebutkan angkanya, tetapi intinya adalah sampai saat ini tadi kami cek adalah rodamin masih mendominasi. Rodamin itu ada pewarna tekstil yang warnanya merah. Rodamin B. Nah, pewarna ada dua yang sering. Satu adalah metal yellow yang kuning. Jadi orang rata-rata suka warna yang ngejreng nih. Jadi orang makanan, merahnya menarik hati dan sebagainya. Nah ini bagi sebagian orang kan tidak tidak sama ya pengetahuannya tentang itu. Bagaimana mengenali. Ya. Nah oleh karena itu memang di sini peran edukasi menjadi penting. Jadi edukasi bagaimana kita mengajari, BPOM mengajari terhadap pelaku usaha yang tadi karena faktor tidak tahu, kemudian menindak bagi yang ignorance, yang melanggar dengan sengaja, mengabaikan. Itu memang harus ada tindakan sanksi. Dan terhadap masyarakat sebagai user, nah itu tidak kalah pentingnya ya. Jadi edukasi, komunikasi, resiko itu penting bagi mereka. Jadi baik berupa penyuluhan maupun leaflet, poster yang mudah diterima lah. Mereka mudah mencerna ya, berupa gambar-gambar yang bagus dan sebagainya. BPOM melakukan itu. Jadi misalkan contohnya nih, mengenali pewarna tekstil merah. Ini kan paling banyak sekarang merah, temuan tahun ini ya misalkan. Nah bagaimana mengenalinya? Ya, warnanya merah, merahnya itu merah ngejreng. Jadi kita sebutnya adalah berpendar. Ya. Berpendar. Kemudian warnanya tidak merata, kalau di dalam makanan ada spot-spot dan sebagainya. Kemudian kalau dipegang itu ya lama hilangnya juga. Itu kan Bekas gitu ya, ya. pewarna tekstil kan sebenarnya. Jadi kalau masuk dalam pewarna makanan namanya BTP, bahan tambahan pangan, dan itu harus diizinkan oleh Badan POM, dievaluasi keamanan mutu pun sarannya juga diperiksa. Nah kemudian pewarna itu, kemudian juga selain itu juga pengawet misalkan. Bagaimana mengenali tahu yang tidak berpengawet, ikan yang tidak memakai formalin. Nah itu kita kenalkan Badan POM. Fungsi edukasi penting. Jadi misalkan bagaimana mengenali mata, insangnya, terus kemudian kalau pakai formalin gimana, bau menyengat, kemudian ada mengkilat dan sebagainya. Termasuk boraks ya, kalau dipencet mendal, terus kemudian tahu misalkan, pakai formalin di luarnya keras, kan tahu itu sebenarnya beberapa jam aja. Tapi kalau sampai 3 hari, 4 hari dan sebagainya tentunya ini memang dicurigai ya. Jadi seperti itu, jadi menjawab pertanyaan tadi apa yang berulang udah saya ceritakan parameter-parameter. Mungkin itu. Sebenarnya formalin boraks itu udah dari dulu ya, Iya, padahal ya. tapi itu yang mudah Masih Jadi untuk menjawab takjil itu memang mereka menganggap bahwa itu untuk pangan, tapi dan itu salah. Jadi Penting banget edukasi, Pak, ya. edukasi penting sekali. Jadi dari masyarakat sendiri juga bisa melakukan pengawasan sendiri Pak betul, ya? Betul. Jadi Kalau paling nggak sudah paham ya? bisa memilah makanan yang aman, yang baik untuk dirinya dan keluarganya paling tidak. Melindungi tentang potensi bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat tadi. Satu hal mungkin Pak, kalau saya sebagai warga masyarakat ya, dan juga mungkin praktisi kesehatan atau kebugaran, itu mungkin satu hal yang kita apresiasi ya dengan keberadaannya BPOM itu kan sebenarnya adalah memang tujuannya seperti ini gitu. Jadi bagaimana membuat satu garansi bahwa harapannya ada kontribusi daripada peran pemerintah untuk bisa membantu untuk hal tersebut. Nah kebetulan ini sekedar curhat aja nih di dunia. Kalau di dunia fitness dan dunia raga atau di dunia kebugaran gitu ya Pak ya. Jadi yang Bapak katakan tadi itu semuanya tepat sekali gitu. Tapi itu berlakunya itu kepada yang namanya penyalahgunaan obat sekarang ini gitu. Nah jadi cuma nanti yang difitnah suplemen sebenarnya, ya kan, karena suplemen kan kalau suplemen itu lebih mirip sebenarnya kalau secara impact-nya itu mungkin nggak terlalu gimana-gimana, artinya tergantung daripada nanti perizinan lah kalau di sana kan. Tapi kalau dalam hal yang terjadi kayak sekarang ini mungkin yang jadi concern saya besar itu adalah anabolic steroids, penyalahgunaan obat atau performance enhancing drugs. PED namanya itu. Nah, saya lihat sekarang ini kayak marak sekali dengan di sosial media, bahkan atlet-atletnya dengan
dengan gamblangnya nyuntikin, kasih tahu caranya nyuntik, Iya. lalu bahkan DM ke saya kalau mau beli ini apa. Termasuk juga sekarang ini ada peptide dan sebagainya yang sebenarnya saya tahu bahwa semuanya itu tidak ada regulasinya ini semua gitu. Dan bahkan membuat satu narasi seolah-olah di luar sana mengatakan bahwa kalau mau punya badan yang bagus dan mau punya berprestasi kalau tanpa ini nggak bisa gitu. Dan bahkan kita yang misalnya mengajarkan dengan cara yang benar dan alami, kita dibilang sebagai pembohong karena dianggap bahwa wah itu salah tuh kayak gitu, harus pakai ini gitu. Nah tapi ya itu sebuah kayak skema cara pemikiran yang sederhana ketika membuat narasi bahwa nggak bisa punya badan bagus tanpa penyalahgunaan obat. Nah itu yang mungkin yang akhirnya memberikan kesempatan kepada orang untuk akhirnya bisa mengkampanyekan produk-produk tersebut. Nah ini hanya cuma cerita karena tadi Bapak ngomong itu lebih kepada itu masuk ke dalam kategori yang dikatakan BPOM tadi, yaitu adalah satu, yaitu tidak resmi, dua itu bisa terjadi yang namanya tadi kerusakan tadi, jadi secara kualitasnya tidak baik. Dan yang ketiga yaitu tadi apakah expired dan apa, dan itu secara overall saya cuma mengatakan adalah bahwa salah satu tantangan kita di sini adalah kelaparan akan arti dan makna dalam hal kalau kita bicara apa yang kita lakukan gitu. Sahabat BPOM, mohon maaf, saya harus meninggalkan acara ini segera. Mohon izin Mbak Restu dan Mbak Iya, Bapak. Terima kasih Pak Terima Didi. kasih atas kehadirannya Pak. Iya, terima Dino. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Wah, sahabat BPOM, jadi ini penggantinya ternyata. Selamat datang ya Pak Taruna. Selamat datang sahabat BPOM. Sekarang kita sudah hadirkan Kepala BPOM Profesor Dr. Taruna Ikrar M.Biomed PhD. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Boleh disapa sahabat BPOM? Alhamdulillah. Kabarnya kabar bahagia. Oh. Kita sambil melaksanakan ibadah puasa juga tetap tubuh yang bugar. Wah, luar biasa. Yang paling penting semangat atau spirit kita. Betul banget, Prof. Wah, fresh banget ya memang. Prof, tadi kita udah ngobrol sedikit terkait pengawasan pangan di pasar selama bulan Ramadan. Nah, Iya. kita mau lebih spesifik nih ngobrolin yang sebenarnya udah jadi tradisi masyarakat Indonesia, turun-menurun. Kalau Iya. dulu disebutnya parsel. Parsel. Menuju Lebaran biasanya kita saling memberi parsel gitu ya. Iya. Tapi sekarang biasanya disebut dengan Hampers. hampers. Nah, mungkin sering ya kita menerima hampers. Nah, kalau untuk hampers ini sendiri, apakah ada pengawasan spesifik khusus untuk hampers, dan sebenarnya apa yang ingin dicegah BPOM, risiko apa, dan apakah seperti apa proses pengawasannya di pasar ini? Nah, menjelang bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri, Badan POM itu melaksanakan intensifikasi pengawasan, khususnya yang berhubungan dengan pangan. Dan tentu kita tahu kenapa, karena kan ada risiko pangan yang mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, dan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, dalam konteks itulah salah satu yang kita lakukan pengawasan intensif yang berhubungan dengan hampers tadi. Kenapa? Karena kita tahu ini menjadi budaya di masyarakat kita untuk saling memberi. Nah, pada saat memberi itu dia memberikan berbagai macam produk-produk pangan, produk makanan, produk-produk mungkin kosmetik, dan sebagainya. Untuk sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, dan rasa gembira. Nah, tetapi harus diingat, karena ini kebutuhannya meningkat, maka terkadang para provider yang menjual itu kayak cuci gudang gitu. Cuci gudang dalam artian dia ingin habiskan semua produknya. ngeluarin Keluarin stok-stok semua. Keluarin semua Sama. produknya. Nah, khawatirnya produk-produk itu ada yang sudah rusak, ada yang sudah expire atau sudah lewat. Ada produk-produk yang tidak punya izin edar. Bahkan ada produk-produk yang mungkin berbahaya. Tapi menurut mereka tidak, kan? Nah, oleh karena itu kita lakukan intensifikasi. Nah, untuk memastikan pertama, produk yang dijadikan hampers atau yang dibagikan itu adalah sesuai aturan.
jadi legal, ada nomor izin edarnya. Yang kedua, kita pastikan tidak kadaluarsa, tidak sudah lewat, atau mungkin mendekati kadaluarsa. Kan bahaya kalau produk itu, makanan misalnya sudah kadaluarsa, dimakan kan bisa menyebabkan sakit perut, Ya. bisa menyebabkan diare, bahkan bisa keracunan yang lebih dari itu. Jadi itu kita lakukan pengawasan secara ketat. Nah, kalau Badan POM sih simple, pastikan kata BPOM. Apa yang dipastikan? Cek klik. Cek klik. Cek klik. Oke. Apa tuh Cek. Prof? Kliknya itu K-nya itu kemasannya. Itu kemasannya ada peot nggak? Iya kan? Atau mungkin kemasannya diganti. Nah itu K pertama. L-nya kan klik. L-nya adalah labelnya. Pastikan di labelnya itu tidak macam-macam gitu. Iya kan? Ya. Ingredientsnya ya, Prof. Gunakan ginseng untuk penguat dan sebagainya. Tiba-tiba isinya ada obat kimia di dalamnya. Itu dia dipastikan labelnya. Nah, kemudian yang ketiga, izin edarnya harus ada. Nah, kemudian itu klik. Ya. Jadi Nah, I-nya tuh, Prof. Nah, terakhir Terakhir. K-nya kadaluarsa. Pastikan belum expire. Betul. Sebab kalau expire kan itu bisa menyebabkan juga keracunan. Jadi itu yang kita melakukan intensifikasi dan secara intensif seluruh dari Sabang sampai Merauke kita punya unit pelaksana teknis, kita punya anggota ya itu 7.000-an ditambah dengan kita punya tim itu ada puluhan ribu itu turun secara langsung dan intensif setiap hari melakukan pengawasan. Jadi bagi teman-teman yang membuat usaha di bidang ini tidak usah takut jika kawan-kawan dari balai besar atau balai POM datang itu niatnya baik, diperlihatkan aja dengan baik kalau sudah sesuai aturan. Ya. Jadi itu tujuannya adalah kita ingin melindungi masyarakat luas supaya masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri dan melaksanakan ibadah puasa merasa damai, aman dan merasa yakin semua produk dan makanan yang dia makan aman. Kan itulah tugas kami kan? Ya. Memberi ketenangan Memberi kepada ketenangan ke masyarakat. sehingga ibadahnya bisa lebih berkah. Betul. Nah, sahabat BPOM jangan lupa cek klik. Cek Ya, klik. Prof ya. Iya. Jangan lupa cek klik. Nah, kita mau ke Beli Ade lagi nih. Kan tadi jadi Prof kita tadi udah bahas-bahas terkait pola makan juga nih Prof dengan Beli Ade. Nah, kita mau tanya nih Beli Ade kalau misalnya ada udah dengan pola makan seperti yang Beli Ade Betul. sampaikan tadi, terus ditambah suplemen makanan supaya jadi nambah stamina begitu, apakah itu benar dan apakah bisa menambah daya tahan tubuh, kemudian apakah tetap perlu yang utama tuh pola makannya dulu gitu. Iya, Itu betul. gimana? Dari kata suplementasi kan tambahan gitu. Iya. Memang yang utama adalah memang makanan sehari-hari. Makanya sebenarnya kalau kita mau melihat sebenarnya tubuh manusia itu kan produk alam. Tubuh kita adalah alam yang kita konsumsikan gitu. Jadi ketika kita menggantungkan diri kita pada alam itu jauh lebih menyenangkan gitu. Kalau seandainya suplementasi sebenarnya lebih kepada kalau ada istilahnya di ujung kiri itu nutrisi, di ujung kanan itu namanya farmasi kan gitu ya. Nah kalau suplementasi itu makanya disebut dengan namanya nutrasutisi gitu. Atau pharmaceutical ini nutrition. Iya. Ini disebut namanya nutraceuticals gitu. Nah jadi di tengah-tengah itu. Jadi bagaimana dengan adanya teknologi sekarang yang baik, segala sesuatu yang kebaikan alam itu bisa dipertahankan, tapi dengan teknologi yang ada bisa dibuat jadi lebih mudah gitu. Jadi secara pertimbangan kenyamanan, pertimbangan kebaikan ya mungkin nggak ada salahnya. Tapi itunya tentu tadi kan sesuai rambu-rambunya. Nah kalau dari hal makanan sehari-hari menurut saya itu yang jauh lebih ideal. Apalagi kayak Indonesia kaya akan Kaya, benar. sumber daya alamnya Betul banget, gitu. Jadi betul banget. sayang nanti makannya yang udah jelas ada makanan yang alami, kita malah mencari makanan yang banyak barcode-nya, malah yang keluarnya bukan dari tanah, malah dari kaleng. Yang bisa keluarnya dari danau, sungai gitu ya, malah kita keluarnya dari kardus gitu ya. Jadi ya kita siasat saja gitu. Kalau dalam hal Sebaik-baiknya. suplementasi ya. Iya. Tetap jaga pola makannya. Betul. Dan real food yang lebih utama daripada itu. Menurut ya. saya. Gitu. Ya, ya. Menurut saya begitu. Nah, Beli kita udah banyak ngobrol soal makanan, pola makan sehat Ya, gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan di benak banyak orang. Dan mungkin sudah sering ditanyakan tapi bisa di-sharing lagi nih ke sahabat Iya, BPOM. Sebenarnya olahraga ya. olahraga betul Beli. Sebenarnya aman gak sih Beli berolahraga saat puasa?
Oh iya, justru yang terjadi adalah pada saat di bulan Ramadan kan sebisa mungkin kita menjalankan segala sesuatunya senormal mungkin aja kan segala sesuatunya. Nah yang terjadi malah pada saat kita melakukan aktivitas olahraga atau kita bergerak gitu kan yang terjadi malah kalau seandainya kita seharian malah tidur nanti bangunnya pada saat buka kan malah itu kan biasanya yang repot Biar seperti cepet itu ya. waktunya. Iya biar cepat waktunya ya. Tapi kalau kita menjalankan aktivitas sifatnya artinya kita tidak mau sedentary living, kita mau yang stay aktif, bergerak gitu. Bergerak nanti indikatornya bisa macam-macam termasuk juga misalnya kayak sekarang ini menggunakan langkah misalnya steps gitu ya. Yeah. Kalau kita rajin aktivitas bergerak hanya mengayuhkan kaki kita aja itu kalau akumulasi 1 jam kita gerakin kaki kita maka sudah terselenggara itu yang namanya 6.000 langkah itu gitu. Bahkan orang bilang katanya kenapa Jepang termasuk salah satu negara yang menyehatkan karena hampir rata-rata mereka masyarakatnya berjalan lebih dari 11.000 langkah ke atas gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin di bawah 4.000 gitu ya. Ya jadi jauh sekali. Nah jadi pada saat puasa justru malah aktif. Nah salah satu yang mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan ini adalah ketika sebagian besar masyarakat di Indonesia kan sebenarnya kalau boleh dibilang kan overweight ya. Iya. Kelebihan berat badan. Nah jadi pada saat puasa itu sebenarnya adalah sebuah, kalau boleh saya katakan ya, yang tadi saya katakan selain dia memberikan kebermanfaatan secara keimanan, tapi juga secara keimunan. Nah kalau kita berbicara lebih detail lagi masuk ke dalam, ternyata pada saat puasa, kan badan kita yang tadi saya katakan tadi, dia ibarat hybrid. Ketika nggak dikasih makan, badan akan mencari kecerdasan sendiri untuk membuat alternatif sumber energi lain yang akan dia pakai kan adalah lemak kan gitu kan. Sebagai cadangan energi kita. Nah waktu kita berolahraga, pemakaian lemak sebagai sumber tenaga itu optimal sekali. Saya boleh jelaskan secara teknis gak? Gampang nih. Boleh. Nah jadi pada saat kalau berkenan nih ceritanya teman-teman bersedia mau olahraga sebelum buka gitu. Nah artinya sebelum buka itu berarti di ujungnya puasa. Nah bayangkan pada saat sahur nggak masukin karbo juga, di mana berarti gula darahnya nggak naik. Terakhir kena karbonya di jam 10 malam kemarin. Setelah habis tarawih misalnya masih makan itu. Nah jadi kurang lebih hampir 18 jam itu gula darahnya itu tidak terjadi kenaikan. Nah kecerdasan tubuh itu adalah kalau gula darahnya naik oleh insulin diturunkan, kalau pada saat puasa gula darahnya turun oleh yang namanya glukagon dinaikkan gitu. Jadi itu kecerdasan badan kita. Nah kelebihannya dari badan kita adalah pada saat kita bilang saya mau iseng olahraga di ujung pada saat puasa, kita menciptakan yang disebut namanya stress by design. Stress by design itu adalah ketika kita pada saat itu mungkin terjadi yang namanya kalau stres itu namanya ada hormon yang kita keluarkan namanya kortisol. Tapi kortisol hadir di sini by design. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa nanti akan buka. Jadi bukan kortisol hadir karena emotional stress, bukan ya. Jadi ada something to expect gitu ya. Iya, betul. Jadi kita stresnya kita ciptain memang. Nah, makanya kita olahraga itu juga stres juga gitu. Jadi 1, kortisol hadir. 2, glukagon hadir untuk menjaga. 3, yang disebut dengan namanya adrenalin hadir karena kita mesti stay fokus. Makanya badan kita pinter. Oh, nggak dikasih makan, berarti saya harus stay fokus. Makanya dirilislah yang disebut namanya hormon of urgency, itu yang disebut namanya adrenalin atau epinefrin. Nah, jadi adrenalin ketemu glukagon, ketemu kortisol, ketemu sama satu lagi katanya orang bilang, wah kalau puasa hati-hati kalau olahraga, nanti ototnya yang dipakai. Nah, badan kita bilang, ya kalau kamu nggak makannya 48 jam mungkin atau apa, ini kan nggak makannya hanya cuma berapa jam kan gitu betul. ya. Nah maka badannya merilis, makanya terjadi spike produksi yang namanya hormon pertumbuhan di badan kita itu namanya human growth hormone. Itu terjadi kenaikan karena human growth hormone itu diproduksi dari dalam tubuh kita untuk menjaga otot kita, makanya disebut namanya muscle sparing hormone. Nah jadi human growth hormone hadir buat jagain, kamu pakai apa? Kamu pakai lemak kamu aja. Makanya jadi 4 daripada hormon stres tadi berkumpul bersama, itu yang disebut namanya grupnya namanya katekolamin atau yang disebut namanya grupnya fight or flight hormones. Berkumpul bersama dia mengaktifasi salah satu site di dalam tubuh kita, itu namanya hormon sensitif lipase, di mana trigliserida kita, nah lemak kita akan dipakai jadi karbo dari dalam. Nah jadi bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang terbaik bagi kita karena pada saat di bulan tersebut kita setiap hari dipersembahkan yang namanya zona bakar lemak. Zona bakar Iya. lemak. Zona bakar lemak. Udah Jadi, disiapkan waktu Disiapkan. itu ya. Jadi Disiapkan. apapun yang kita lakukan, apakah kita berolahraga, latihan beban, apakah kita bergerak hanya cardio exercise, atau bahkan sekedar melakukan aktivitas yang ringan tapi aktif, itu yang disebut namanya non-exercise activity thermogenesis. Bukan olahraga dia, tapi aktivitas tersebut menciptakan terjadinya pembakaran kalori tersebut.
Nah misalnya ya teman-teman tetap rajin kan kerja, tetap rajin misalnya aktivitas, Atau tetap beres-beres rumah pun beres-beres boleh, Om. rumah, sapu-sapu, ya kan, mungkin cuci mobil atau mungkin ngepel dan sebagainya. Nah itu atau bermain sama binatang peliharaan atau apa. Nah itu semua akhirnya makanya terjadilah yang namanya pembakaran lemak itu gitu. Jadi itu salah satu proposal saya kalau berkenan olahraga sebelum buka puasa. Nah, karena apa? Karena begitu kelar olahraga, pada saat itu langsung bisa masuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, gitu. Timingnya pas jadinya. Berarti salah satu waktu yang ideal untuk berolahraga saat puasa itu sebelum berbuka ya? Ya, kalau menurut saya, kalau dalam hal pembakaran kalori atau pembakaran lemak. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang misalnya habis sahur, dia bilang, saya mau olahraga dulu. Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi olahraga dengan intensitas yang sedang dan rendah. Karena gimana pun juga kan tantangannya kan masalahnya kalau kita habis olahraga habis bukanya lama sekali, biasanya permasalahannya hanya cuma permasalahan cairan biasanya, itu aja sih. Makanya kenapa salah satu olahraga yang terbaik kalau menurut saya adalah resistance training, latihan beban. Karena kalau cardio exercise sebelum buka, kadang-kadang tantangannya juga jadi aus banget, jadi ini apa. Tapi kalau resistance training itu dia mudah aja gitu. Dan resistance training baiknya yang saya katakan tadi adalah dia tidak hanya memberikan rangsangan kepada ototnya, tapi gara-gara ototnya dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang dan juga otak. Gitu. Jadi itu satu hal yang sangat baik. Gitu. Dan langsung buka, langsung bisa makan, boleh ditutup lagi sama kardio, terakhirnya ditutup di sana, habis itu baru pulang, baru terawih, kelar selesai ini. Tapi ada juga yang bilang, saya nggak bisa, saya baru bisa olahraganya baru habis terawih, ya udah nggak apa-apa. Nah cuma tipsnya kalau sebelum menjelang tidur, yang jadi satu tantangan itu adalah hormon tidur dan hormon stres itu dia ibarat jungkat jangkit. Nah jadi kalau kita dekat dengan tidur kita kepengen yang naik di atasnya si melatonin. Kita nggak mau naik di atasnya si kortisol. Makanya kenapa banyak orang di bulan Ramadan malah akhirnya main pedalnya sampai jam 12 malam gitu. Nah jadi akhirnya jadi berpengaruhnya dekat dengan jam tidur. Jadi pasti akan berpengaruh ke kualitas tidur. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalaupun juga terpaksa harus melakukan olahraga di malam hari, mungkin kalau istilahnya hanya sekedar masukan ya. Jadi kalau bisa intensitasnya sedang. Kedua durasinya mungkin kalau menurut saya nggak lewat dari 45 menit menurut saya cukup gitu. Jadi masih tetap bisa olahraga tapi masih punya kesempatan bisa punya kualitas tidur yang baik. Itu dia. Ini tadi sempat singgung sedikit soal kebutuhan cairan, ya kan? Nah sebenarnya kan kita per hari harusnya minimal 2 liter ya, bener gak tuh? Nah dan ya tergantung tubuh sih. Tapi kalau mungkin siasat saya yang gampangnya aja kalau berkenan. Pada saat sahur dan pada saat buka itu nomor satu yang mesti masuk duluan itu adalah cairan. Nah cairan yang paling mudah, paling gampang menurut saya adalah minum air putih, taruhin garam. Masukkan garam, misalnya garam laut atau garam Himalaya misalnya masukkan. Nah itu akan membantu karena sifat garam itu kan dia kan water retention. Menahan itu. Jadi itu sesuatu yang bagus gitu. Cuma banyak orang kadang-kadang pas buka langsung biasanya kalau nggak kopi, kalau nggak boba, kalau nggak ya es teh gitu yang apa. manis-manis. Nah iya mungkin idealnya akan lebih bagus kalau pas buka kita buka juga dengan memberikan kesempatan kepada tubuh. Karena memang tantangannya di bulan Ramadan hanya karena dry fasting. Kalau water fasting kan ceritanya masih bisa minum kan, jadi nggak ada masalah soal mineral. Nah cuma intermittent itu tadi iya, tapi justru di situ kecerdasannya bulan Ramadan karena memang puasanya hanya cuma 13 jam. Jadi 13 jam tuh nggak kenapa-napa, nggak minum. Bahkan ada beberapa referensi atau jurnal yang mengatakan bahwa ketika dry fasting malah lebih cepat tuh turun berat badannya, ini apa gitu. Tapi tidak memungkinkan kita dry fasting 24 jam gitu. Karena akhirnya berpengaruh nanti ke ginjal dan yang lain. Wah seru banget emang ya kalau ngobrolin soal pola hidup sehat sama Beli Ade ini ya. Nah kalau soal olahraga, kalau nggak salah Prof suka olahraga juga ya Prof ya? Suka lari ya? Saya kan tiap hari juga tiap hari, olahraga 5 kilometer tiap hari. Biasanya kapan tuh Prof? Lagi bulan puasa gini? Saya biasanya menjelang itu buka puasa. Iya. Karena Berarti di treadmill ya? ya di Pak, treadmill. Kita menjelang buka puasa sehingga terasa lebih nyaman. Betul-betul energi tubuh kita masih kuat, cairan tubuh kita juga masih cukup. Masih cukup. Ya. Dan ada reward yang kita harapkan. Rewardnya pada saat buka betul, puasa. betul, Jadi betul. rata-rata 1 jam sebelum buka puasa saya lakukan exercise. Mungkin selain lari apa lagi Prof? Yang Ya kadang main padel juga. Main padel juga. Main padel.
Atau mau Atau nge-gym nggak, Prof? maintenance. Mumpung Gym, ada. Prof, mumpung ada. Bisa juga. Bisa banget minta tips and trick. Nah, kita punya gym sih. Iya, iya, kan? iya. Nah, Betul, Prof. Memang salah satu sebenarnya kesalahpahamannya orang terhadap dalam kata gym itu sebenarnya, jadi yang saya sering cerita, ibarat tubuh kita ada sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham, itu ada cairan, ada organ tubuh kita, lalu ada tulang, ada otot dan lemak. Nah, tulang kita kepengen kuat, otot kepengen kencang, dan lemak kalau bisa tidak mau terlalu tinggi. Nah, yang jadi tantangannya adalah terjadinya permasalahan klaim BPJS Kesehatan hari ini, permasalahan jantung dan pembuluh darah itu kan kita membuat satu, apa ya namanya, kalau istilahnya, kambing hitamnya adalah si obesitas kan. Jadi kalau kita buat satu investigasi, obesitas itu terjadi karena kita kurang gerak. Nah, kenapa kurang gerak? Biasanya orang tua itu karena biasanya tulangnya sakit. Nah, kenapa tulangnya sakit? Nah, yang tidak disadari dianggap orang tua semakin tua katanya tulangnya sakit, ya wajar karena tua, betul. Karena menopause, betul. Karena kurang paparan sinar matahari, mungkin karena vitamin dan mineral yang kurang, itu betul. Tapi dibuat satu investigasi, penyebab daripada orang tua tulangnya lemah itu disebabkan karena hilangnya massa otot. Nah, makanya kenapa hilangnya kekuatan tulang disebut namanya osteopenia, berawal daripada sarkopenia. Nah, jadi hilangnya massa otot sejak umur 40 tahun, Pak, di mana setiap tahun terjadi kehilangan, kalau kita sedentary living ya, itu 1% massa otot itu setara dengan 1-3% mulai dari yang namanya fungsi, 3-5% yang namanya kekuatan, dan 8-10% yang namanya speed and explosiveness. Nah, jadi artinya membayangkan kalau cuma setahun nggak ada masalah. Tapi ketika hilangnya dari 40 ke 50, dari 50 nanti ke 60. Terakumulasi itu. Nah, pada saat itulah, pengurangannya ya. apalagi udah saya ya, udah manmula gitu, Tapi Pratama. kan cadangannya banyak. Iya, maksudnya teman-teman saya. Nah, jadi pada saat itu makanya terjadilah sarkopenia, itu menyebabkan terjadinya osteopenia. Osteopenia akhirnya terjadi obesity. Maka sarkopenia obesity lah akhirnya menjadi representasi daripada klaim BPJS Kesehatan hari ini. 95% penyakit adalah karena ulah perilaku kita. Perilaku kita sendiri. Nah, makanya menyenangkan semakin tua terpaksa harus latihan beban. Ya. Kalau kita cuma cardio exercise melatih kekuatan jantung. Tapi the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar di badan kita kan adanya di otot rangka kita. Jadi toleransi kita terhadap gula pasti akan lebih besar. Gitu juga. Kemampuan kita untuk membuka reseptor insulin lebih baik. Tapi permasalahan daripada klaim BPJS Kesehatan adalah resistensi insulin. Sel tidak sensitif terhadap insulin. Makanya kenapa makin tua harus rajin latihan beban. Terus saya beli, apalagi soal masalah dari sakit di badan itu biasanya terutama di lutut ya kalau orang. Iya, ya, betul. kalau Karena berat berusia badannya tambah naik, akhirnya semua tekanannya adanya di persendian. Iya. Nah, sedangkan otot sebenarnya berperan untuk sebagai penopang kan. Tapi karena makin tua, ototnya makin hilang, gitu. Membayangkan tubuh kita adalah kepulauan di Indonesia, populasi terbesar di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawanya di badan kita, kalau berbicara populasi otot ada di kaki. Oh. Makanya kenapa umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat, umur yang pendek berawal dari kaki yang lemah. Gitu. Karena yang Ada teori itu ya? hilang duluan adalah otot kaki. Iya. Nah, begitu otot kaki hilang, makanya akhirnya tumpuannya yang harus menggantungkan itu benar-benar hanya tulang dan persendian. Makanya kenapa paling sering terjadi case adalah ibu-ibu di umur 60 tahun ke atas atau bapak-bapak atau apa jatuh di tangga, di kamar mandi atau di teras. Makanya terjadi yang namanya hip replacement, akhirnya terjadi yang namanya hip fracture. Akhirnya terpaksa itu operasi besar-besaran. Dan pada saat itulah ketika kaki lemah, duduk, diem, nah pada saat itulah akhirnya berat badannya naik, akhirnya organ tubuh kerjanya lebih keras. Dan ketika nanti jantungnya kenapa-napa, nanti yang salah nenek moyangnya, karena keturunan katanya. Nyalain keturunan ya? Iya, padahal salahnya berawal dari kaki yang Iya, lemah. Makanya kenapa peran otot menjadi sesuatu yang besar gitu. Bukan sekedar narsistik atau arogan, tapi otot itu adalah sebenarnya is a organ of longevity, dia yang membantu. Termasuk juga kalau kita semakin tua, Pak, ketika salah satu yang jadi tantangan paling takut orang tua itu adalah kan kehilangan pikirannya, memorinya. Sekarang ini kan kayak demensia sebagai umbrella. Nah, makanya sedangkan makanan daripada kepala kita itu kan adalah yang namanya
Ada hormonnya BDNF sama human growth hormone yang teraktivasi untuk memproduksi si sinapsis itu antara sel dengan sel yang lainnya. Nah itu aktivasinya datangnya dari latihan beban gitu. Jadi orang tua terpaksa harus latihan beban. Harus Kalau ya? masih mau hidup. Biar tetap Dengan sehat terus. enjoy, iya. Gitu. Tapi beli untuk Dan di BPOM punya gym. Iya, betul. itu. Kita Nanti punya fasilitas teman-teman di gym. BPOM mudah-mudahan bisa memanfaatkannya. Dengan baik ya, Beli, Jangan ya. dijadikan pajangan. Tapi beli untuk yang kegiatannya padat seharian kayak Prof Taruna, tapi udah keren banget Ya, nyebutin tetap itu patut olahraga. ditiru loh. Betul. Kita harus Penguatan kaki yang kan. paling realistis beli. Apa yang bisa dilakukan olahraganya beli? Apakah padel tipis-tipis bisa? Ya saya rasa kalau saya memberikan apresiasi kepada orang yang senang berolahraga kan itu bagus. Cuma balik lagi olahraga memang ada dua, latih kekuatan otot jantung, cardiac exercise. Jadi itu is the most important muscle di badan kita. Jadi bagus. Ya. Tantangannya kardio cuma satu aja kan. Ketika kita rajin kita dapetin kebermanfaatannya. Problemnya nanti kalau kita nanti udah mulai sibuk atau apa kita nggak latihan, kebermanfaatannya itu hilang langsung gitu. Nah kelebihannya kalau dari latihan beban itu dia bisa bertahan lebih lama gitu. Karena dia merubah yang namanya formasi atau komposisi tubuh kita. Gitu. Jadi kalau analoginya mobil hobinya senang ke pom bensin, tangkinya penuh terus. Nah pertanyaannya adalah jadi dia senang ke pom bensin, isiin itu, tangkinya penuh terus. Katanya gimana caranya supaya tangkinya biar cepat kosong? Cara pertama adalah rajinlah pakai mobil itu muter-muter. Nah makanya kenapa kalau rajin kardio kan bagus, jadi dipakai bensinnya. Iya. Tapi ada cara kedua, gimana caranya kalau dia nggak ada waktu? Nah berarti mobilnya hanya cuma bisa dipanasin sama jalan-jalan di komplek, tapi bensinnya bisa habis. Gimana caranya? Tingkatkan cc mobilnya. Nah cc mobilnya besar maka semakin boros. Nah di badan kita cc mobil kita adalah otot kita. Nah otot, otak, dan ginjal adalah 3 organ tubuh kita yang paling boros. Kayak rajin digunakan. If we don't use it, we lose it. Oh, Kurang lebih itu. Pesan untuk sahabat Bepom. Otot, otak, dan ginjal ya beli. Ya maksudnya yang kerjanya paling paling boros. Perlu dijaga gitu. Iya, tapi yang bisa kita lakukan ya tinggal mengasah otak dan otot aja. Ya, betul-betul. Kalau otak kayaknya udah pinter. Win. Nah, saya mau ke Prof Taruna nih, Prof. Apakah ada pesan langsung dari Prof Taruna untuk sahabat Bepom semua dalam memilih pangan yang aman selama bulan Ramadan? Dan kalau misalkan sahabat Bepom ingin ikut berkontribusi dalam melakukan pengawasan pangan, bisa dilakukan dengan cara apa nih, Prof? Ya, yang pertama yang saya ingin sebutkan bahwa Badan POM sangat memfasilitasi pengawasan partisipasi dari masyarakat. Bahkan kita buatkan aturan khususnya itu. Peraturan Kepala Badan POM nomor 16 tahun 2025 itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Artinya kita berharap teman-teman masyarakat semuanya berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini khususnya makanan yang akan menjelang Ramadan dan selama bulan Ramadan dan nanti kita memasuki Idul Fitri. Nah, tentu yang paling penting seperti yang saya pesankan tadi, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa. Karena itu protokol yang sangat penting. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik lagi hubungannya dengan supaya kita, body kita, badan kita tetap lentur, badan kita tetap sehat. Kita tahu bahwa selama bulan Ramadan, masyarakat yang berpuasa itu pasti ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Seperti yang dijelaskan tadi, Bli. Pertama tentu adalah cairan. Yang kedua, glukosa atau energi. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami juga, oksigen. Oksigen itu sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan otak kita. Karena di otak kita itu ada ratusan miliar sel-sel saraf yang mempunyai energi yang sangat besar untuk mengatur. Dan dia sangat sensitif pada 3 hal. Dia sensitif terhadap kekurangan cairan, dia sensitif terhadap kekurangan oksigen, dan dia sensitif terhadap toksin. Nah, kalau ketiga hal itu kita perhatikan dengan baik, saya yakin menjadi kunci pada saat kita jalankan puasa Ramadan dan tetap segar dan tetap bugar. Pertama tentu pastikan energinya cukup, sehingga paling tidak bagi teman-teman 4 sendok makan gula setara 550 gram
per hari. Itu cukup, jangan berlebihan juga. Kemudian yang kedua, 1 sendok teh garam itu perlu dipakai setiap hari. Kenapa? Karena garam itu penting, tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan hipertensi dan gangguan ginjal. Kemudian 5 sendok makan lemak yang setara 67 gram, karena kita juga tetap butuh lemak. Nah, jika hal ini ya tergantung tinggal apa makannya, senangnya makan ayam, makan daging, makan nasi, makan roti, atau makan kurma. Tinggal diatur, yang penting intinya seperti itu. GGL itu 415. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh, dan 5 sendok makan. Itu sudah cukup, jangan berlebihan. Sehingga outputnya nanti pada saat setelah buka puasa akan semakin bagus. Kemudian saya tambahkan lagi, hubungannya dengan sistem saraf kita. Ya kebetulan keahlian saya di sini, segala sesuatu itu pusatnya, ujung-ujungnya adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan bahagia, yang kita pikirkan adalah hidup berkah, hidup sehat, hidup nyaman, maka tentu akan termanifestasi output yang hubungannya dengan neurotransmitter yang akan keluar dalam sistem tubuh kita. Nah, yang kita harapkan tentu outputnya itu berupa endorfin yang akan meningkat. Selain endorfin, tentu dopamin yang berada pada posisi yang tepat. Jangan juga berlebihan. Nah, sehingga dengan konteks keseimbangan antara posisi badan kita yang kita sebut dengan simpatolitik, dengan simpatomimetiknya itu seimbang. Itulah yang disebut dengan hidup yang harmoni, hidup yang seimbang. Maka nyamanlah hidup ini. Jadi yang penting tetap sehat, tetap segar selama Ramadan. Itu dia harus dengan sahabat Bepom. Dan terakhir nih Beli Ade, ada nggak tips atau pesan-pesan untuk sahabat Bepom semua bagaimana tetap aktif dan fit saat bulan puasa? Ya sebenarnya kembali lagi apa yang udah kami sampaikan, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ada satu istilah mengatakan pengetahuan adalah sebuah kekuatan, tapi kekuatan itu sesungguhnya terjadi ketika pengetahuan itu diaplikasikan. Yeah. Jadi apa yang disampaikan mudah-mudahan nanti dijalankan. Sehat bukan tujuan sebenarnya, tapi sehat sebuah syarat. Mungkin lebih bermanfaat. Betul banget. Itu penting banget. Betul banget Mas tuh. Nah, kalau ngomongin soal olahraga, ada olahraga yang menarik nih sebenarnya nih Bli. Adu panco Bli. Kalau itu masuk kategori apa sih Bli? Adu panco masih ini jagonya ya? Ya kan? Masuk kategori apa ya? Dulu ada angkat besi, angkat berat, binaraga jadi satu. Panco juga ada sebenarnya, tapi sendiri ya. Itu. Namanya olahraga gula tangan. Oh, kategorinya. Makanya bahasa Inggrisnya disebutnya arm wrestling. Arm wrestling. Jadi gulat tangan gitu. Nah, dulu saya sebelum jadi atlet binaraga, saya jadi atlet panco dulu. Wah. Saya Pas banget nih, Bli. juara Pas nasional banget, Bli. tahun 40 tahun yang lalu. Dari 40 tahun yang lalu sudah juara. Iya, sebenarnya bahkan lebih kali beberapa tahun yang lalu ya. Wow. Tahun 90 lah. Kayak tertantang gitu. Ah, nih Bli. Mumpung nih Mas Restu bisa Tunjukkan dicoba. ototnya dong. Boleh dicoba Bli. Dengan Bli, Oh, dengan siapa yang mau coba? nah ini Bli. Oh iya. Oh iya, Mas Restu mau coba Mas. Silakan. Ayo Bli. Oh iya, oke. Mau tangan kiri, tangan kanan Mas? Waduh, Tangan kanannya Bli. Oh kanan aja, boleh ya. Di sini ya. nggak usah dikalah-kalahin ya Bli, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Mas Restu yang Prof, doain lah Prof. Doain lah Prof. Mas Restu langsung ya. Kalau berhasil, Iya. Kalau berhasil gimana? kalau gagal, Sobat Bepom jangan tiru ya. Tapi kalau berhasil nih berkat Ramadan. Iya, Mas Restu ya. 1, 2, 3. Luar biasa ini. Berkah Ramadan beneran ya. Biasa aja kok. Kayaknya bakal jadi penerus Bli Ade ini kayaknya. Sudah ada kadernya. Bisa ini bisa. Keren. Kalah umur nih kayaknya. Bener juga. Ternyata alhamdulillah
Di bulan Ramadan saya mendapat mukjizat ya barusan ya. Walaupun kelihatan tuh belinya, ya gitu. Tapi Hebat Mas Restu. Mbak Bella nggak kerasa. Kenapa tuh Mas? Kita udah di ujung episode kali ini nih. Seru banget ya obrolan kali ini Iya, ya. seru banget loh. Makanya tapi Banyak Sahabat Bepom, banget yang didapat ya. betul banget. Tapi Sahabat Bepom, itu dia semua informasi seputar pengawasan Ramadan Bepom di tahun ini dan waktu olahraga yang tepat saat puasa. Jadi asupan dan olahraga pas, puasa nggak was-was. Aman ya Mas Restu ya? Aman banget. Abis ini kita buka puasa pakai yang sehat, biar balik Harus. lagi tenaganya Harus ya. banget, harus Nah, banget. jadi begitu Sahabat Bepom, Ramadan ini bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana kita bisa mengupgrade lifestyle kita. Sehingga makan aman, olahraga tetap jalan, dan ibadah juga bisa dilakukan dengan lebih lancar, insya Allah. Nah, Sahabat Bepom, ayo kita jadi konsumen yang lebih aware dengan produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. Betul banget. Kita juga mau ngucapin makasih banyak Betul untuk narasumber sekali. kita hari ini, Prof. Taruna dan Beli Adarai. Terima kasih banyak. banyak sudah Di dalam sharing banyak informasi untuk Sahabat Bepom semua. Iya. Jadi, Sahabat Bepom semua, yuk jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Info seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, tapi selalu ingat kata siapa? Kata Bepom. Sobat Bepom, jangan lupa untuk subscribe channel @bepom.official dan bagikan episode ini ke sosial media kamu karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, Sobat Bepom, kira-kira next episode pengen bahas apa? Apa yang pengen dikupas tuntas lebih lanjut ya? Mungkin bisa sharing di kolom komen langsung di bawah aja ya. komen di bawah. Semoga Sobat Bepom semua puasanya lancar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai Dah. jumpa, dadah.